Selamat pagi kepada Bu Sri Sulasmi dan juga teman-teman semua. Nama saya Abdul Jeffrey Alexander Patiasina, kelas 11 IP 1, nomor absen 1. Hari ini saya akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan materi kita di bab 1, pelajaran ekonomi mengenai pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Namun yang akan saya bahas di sini adalah mengenai pembangunan ekonomi. Akan ada 3 pokok bahasan yang saya bahas. Yang pertama adalah pengertian pembangunan ekonomi, yang kedua perencanaan pembangunan ekonomi, dan yang ketiga itu adalah indikator keberhasilan pembangunan. Nah, semuanya akan saya bahas lebih lanjut berikut ini. Pertama yang akan saya bahas adalah mengenai pengertian dari pembangunan ekonomi. Sebelum mengetahui pembangunan ekonomi itu apa, ada baiknya jika kita mengetahui terlebih dahulu apa sih makna dari pembangunan itu sendiri. Nah, pembangunan adalah proses pengembangan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan nasional. Nah, sementara untuk negara Indonesia sendiri, tujuan nasional Indonesia itu tercantum pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Baik, setelah mengetahui pembangunan itu apa, berikutnya kita akan mengetahui makna dari pembangunan nasional, karena pembangunan ekonomi itu merupakan bagian dari pembangunan nasional suatu negara. Pembangunan nasional sendiri adalah usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat yang dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan kemampuan nasional dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Indonesia sendiri mempunyai sistem perencanaan pembangunan nasional yang ada pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mengenai Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sendiri adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka waktu panjang, menengah, ataupun tahunan yang dilaksanakan oleh penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Nah, setelah mengetahui apa itu pembangunan nasional, kita akan langsung kembali ke pokok pembahasan kita yang pertama, yaitu pengertian pembangunan ekonomi. Nah, pembangunan ekonomi adalah suatu proses terencana dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pendapatan per kapita penduduknya dalam jangka panjang. Selanjutnya yang kedua adalah perencanaan pembangunan ekonomi. Rencana pembangunan di Indonesia dibagi menjadi 3, yaitu rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan. Nah, rencana pembangunan jangka panjang ini adalah dokumen perencanaan untuk periode selama 20 tahun. Proses pembangunan dilakukan ini tidak hanya sebatas secara lahiriah saja atau secara material saja, tapi juga secara batiniah atau secara spiritual, serta diadakannya keselarasan dan keserasian antara keduanya. Selain itu juga pembangunan ini harus merata ke seluruh bagian tanah air, tidak hanya untuk satu golongan kelompok saja, namun juga untuk seluruh masyarakat Indonesia. Rencana jangka panjang menengah nasional sudah diatur secara jelas pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. Undang-undang ini membagi periodisasi 5 tahunan kepemimpinan nasional secara jangka 20 tahun ke depan dimulai pada tahun 2005. Sejak tahun 2001, tugas MPR untuk menetapkan garis-garis besar haluan negara sudah dihilangkan karena MPR sudah tidak memiliki wewenang lagi, karena Presiden sudah tidak diangkat oleh MPR, namun Presiden dipilih langsung oleh rakyat, sehingga untuk menentukan program tersebut, yaitu rencana jangka panjang menengah nasional, hanya melalui peraturan Presiden yang dibuat oleh Presiden terpilih. Adapun rencana kerja pemerintah yang dibuat sebagai wujud dari rencana pembangunan nasional ini dibuat dan ditetapkan melalui keputusan Presiden, seperti
Misalnya pada tahun 2009 Presiden sudah membuat rencana kerja pemerintah ini pada keputusan Presiden nomor 38 tahun 2009 mengenai rencana kerja pemerintah. Adapun prioritas pembangunan tahun 2009 ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah peningkatan pelayanan dasar dan pembangunan pedesaan. Yang kedua adalah percepatan pertumbuhan ekonomi. Dan yang ketiga adalah peningkatan upaya anti korupsi, reformasi birokrasi, serta pemantapan demokrasi. Selanjutnya kita masuk ke pokok pembahasan kita yang ketiga atau yang terakhir, yaitu mengenai indikator keberhasilan pembangunan. Nah, diperlukan sejumlah indikator yang digunakan untuk menentukan apakah berhasil atau tidaknya suatu pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara. Secara umum, indikator keberhasilan pembangunan adalah sebagai berikut. Indikator yang pertama adalah peningkatan pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata yang diperoleh oleh penduduk di suatu negara pada periode tertentu, misalnya selama 1 tahun. Nah, pendapatan per kapita ini menunjukkan kesejahteraan penduduk atau masyarakat pada suatu negara. Nah, pendapatan per kapita ini dapat dijadikan sebagai indikator keberhasilan suatu pembangunan yang dilakukan oleh negara. Untuk menghitung pendapatan per kapita ini, ada rumus yang dapat kita gunakan, yaitu pendapatan per kapita sama dengan pendapatan nasional per jumlah penduduk, atau seperti yang bisa kita lihat di gambar. Berikut adalah contoh soal dari cara menghitung pendapatan per kapita. Indikator yang kedua adalah peningkatan produktivitas per kapita. Peningkatan produktivitas per kapita adalah hasil produksi yang dihasilkan atas segala usaha dalam setiap jam kerja per tenaga kerja. Berikut adalah cara mengerjakan soal produktivitas per kapita. Baik, sebagai penutup saya akan menyimpulkan kembali semua pembahasan yang telah saya buat. Yang pertama adalah yang kita sudah bahas ini adalah mengenai pembangunan ekonomi. Yang pertama adalah pengertian pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses terencana dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan per kapita penduduknya dalam jangka panjang. Lalu yang kedua, kita sudah membahas mengenai perencanaan pembangunan ekonomi, yang dimana perencanaan pembangunan ekonomi di Indonesia dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan. Nah, semuanya ini tentunya memiliki karakteristik masing-masing tentang pembangunan itu. Lalu kita juga sudah membahas mengenai rencana kerja pemerintah yang dibuat oleh Presiden. Kemudian kita juga yang ketiga, pembahasan kita yang ketiga, kita membahas mengenai indikator keberhasilan pembangunan, di mana di setiap untuk mengukur berhasil atau tidaknya suatu pembangunan tentunya diperlukan beberapa indikator yang dapat menentukan apakah pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara tersebut berhasil atau tidak. Nah, untuk ada beberapa hal yang dapat digunakan sebagai indikator, seperti misalnya pertama itu indikatornya adalah peningkatan pendapatan per kapita yang dapat diukur. Pendapatan per kapita itu adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu negara selama periode tertentu. Ini sangat pendapatan per kapita ini sangat berguna untuk menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu negara, dan ini dapat digunakan untuk indikator dalam menentukan keberhasilan dari suatu pembangunan. Kemudian yang kedua adalah peningkatan produktivitas per kapita. Nah, produktivitas per kapita ini adalah hasil produksi yang dihasilkan atas usaha dalam setiap jam kerja per tenaga kerja. Nah, produktivitas per kapita ini dapat dijadikan sebagai suatu indikator untuk menentukan apakah pembangunan di suatu negara itu berhasil atau tidak. Kemudian
ada rumus yang dapat digunakan untuk mengukur pendapatan per kapita dan produktivitas per kapita ini. Untuk mengukur pendapatan per kapita, kita dapat menggunakan rumus pendapatan nasional per jumlah penduduk, sementara untuk mengukur produktivitas per kapita, kita dapat menggunakan pendapatan per jam kerja per minggu kali jumlah tenaga kerja. Sekian pembahasan dari saya mengenai pembangunan ekonomi. Mengenai materi pembangunan ekonomi ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Nama saya Abel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.